tahun 1953, dunia menyaksikan salah satu operasi rahasia paling penting dalam sejarah modern Timur Tengah. Di Iran, seorang Perdana Menteri yang dipilih secara demokratis, Muhammad Mossadegh, digulingkan. Di balik peristiwa itu, ada campur tangan Inggris dan Amerika Serikat melalui operasi intelijen yang dikenal sebagai Operation Boot oleh MI6 dan TP Ajax atau Operation Ajax oleh CIA. Peristiwa ini bukan sekedar pergantian kekuasaan. Ini adalah momen yang mengubah masa depan Iran, memperkuat Syah, dan menanam luka politik yang efeknya terasa hingga revolusi Iran 1979, bahkan sampai hubungan Iran Barat hari ini. Untuk memahami kenapa semua ini terjadi, kita harus mundur jauh ke belakang. Sejak abad ke-19, Iran berada di antara dua kekuatan besar, Rusia dan Inggris. Keduanya terus berebut pengaruh di wilayah ini. Lalu pada awal abad ke-20, minyak ditemukan di Iran. Konsesi eksplorasi dan pengelolaan minyak diberikan kepada pihak Inggris yang kemudian berkembang menjadi Anglo-Iranian Oil Company atau AIOC. Masalahnya, keuntungan besar dari minyak Iran justru lebih banyak dinikmati oleh Inggris, sementara rakyat Iran merasa hanya mendapat bagian kecil dari kekayaan negeri mereka sendiri. Dari sinilah benih kemarahan tumbuh. Masuk ke tahun 1940-an dan awal 1950-an, sentimen nasionalisme Iran semakin kuat. Banyak tokoh politik mulai menuntut agar kekayaan minyak Iran benar-benar dikendalikan oleh Iran, bukan asing. Dari situ muncullah Muhammad Mossadegh, seorang politisi nasionalis yang populer, anti-otoritarianisme, dan sangat keras dalam isu kedaulatan. Setelah Front Nasional yang dipimpinnya menang besar di parlemen, Mossadegh diangkat menjadi Perdana Menteri Iran pada tahun 1951. Salah satu langkah paling berani yang langsung ia ambil adalah menasionalisasi industri minyak Iran. Langkah ini membuatnya menjadi pahlawan nasional di mata jutaan rakyat Iran. Tetapi di saat yang sama, keputusan itu membuat Inggris murka. Bagi Inggris, nasionalisasi itu bukan sekedar kerugian bisnis. Itu adalah ancaman langsung terhadap prestis, kepentingan ekonomi, dan pengaruh geopolitik mereka. Inggris kemudian merespons dengan sangat keras. Mereka melakukan boikot minyak Iran, membekukan aset Iran, menekan ekonomi Iran, bahkan sempat mempertimbangkan aksi militer untuk merebut kilang Abadan. Ketika jalur hukum ditempuh ke Mahkamah Internasional, hasilnya tidak memuaskan Inggris. Krisis pun makin dalam. Sementara itu, ekonomi Iran mulai goyah. Produksi minyak jatuh, pendapatan negara tertekan. Rakyat yang tadinya antusias mulai merasakan beban nyata dari embargo dan isolasi ekonomi. Di tahap ini, posisi Amerika Serikat sebenarnya belum otomatis sama dengan Inggris. Pada masa Presiden Harry Truman, Washington masih relatif berhati-hati. Amerika memandang Mossadegh sebagai nasionalis, bukan komunis. Bahkan, di beberapa titik, Amerika cenderung mendorong kompromi antara Iran dan Inggris. Namun, situasi global pada masa itu sedang sangat tegang. Ini adalah era Perang Dingin. Ketakutan terhadap ekspansi Soviet dan komunisme sedang mencapai puncaknya. Dan di Iran, ada satu faktor yang terus dipakai untuk membangun narasi ancaman, Partai Tudeh, Partai Komunis Iran yang pro-Soviet. Inggris melihat peluang besar di sini. Mereka mulai meyakinkan Washington bahwa krisis Iran bukan cuma soal minyak, tetapi soal risiko Iran jatuh ke tangan komunisme. Perubahan besar datang saat Dwight D. Eisenhower menjadi Presiden Amerika Serikat pada 1953. Pemerintahan baru ini lebih keras dalam melihat dunia melalui lensa Perang Dingin. Bagi mereka, instabilitas di Iran bisa menjadi pintu masuk Soviet ke kawasan yang sangat strategis. Inggris pun mendorong penuh gagasan bahwa Mossadegh harus disingkirkan. Di titik inilah Amerika dan Inggris mulai menyusun operasi rahasia bersama. Dokumen yang kemudian dideklasifikasi menunjukkan bahwa operasi ini memang dirancang, disetujui, dan dijalankan di level tertinggi pemerintahan AS. Dengan kata lain, ini bukan aksi liar agen lapangan. Ini adalah kebijakan luar negeri. Salah satu tokoh kunci operasi ini adalah Kermit Roosevelt Jr.
cucu mantan Presiden Theodore Roosevelt dan pejabat penting CIA untuk kawasan Timur Tengah. Roosevelt bukan datang membawa pasukan invasi. Ia datang membawa metode perang yang jauh lebih halus dan berbahaya. Propaganda, manipulasi opini, pendanaan aktor lokal, serta pengorganisasian tekanan politik dari dalam Iran sendiri. Operasi Ajax bergerak bukan hanya dengan satu senjata, ia bergerak dengan banyak lapisan. Ada propaganda media, ada penyuapan terhadap politisi, pejabat keamanan, dan unsur militer. Ada mobilisasi demonstran bayaran. Bahkan menurut berbagai catatan yang kemudian muncul, ada juga operasi bendera palsu untuk menciptakan kesan bahwa kekacauan berasal dari pihak pro-Mossadegh atau unsur komunis, sehingga masyarakat makin takut dan berbalik melawannya. Di dalam negeri, posisi Mossadegh juga makin sulit. Koalisinya mulai retak, hubungannya dengan Syah memburuk. Beberapa ulama yang awalnya mendukungnya mulai berbalik arah, terutama setelah Mossadegh dianggap terlalu sekuler dan terlalu banyak mengonsentrasikan kekuasaan. Ketika ekonomi memburuk, banyak rakyat mulai frustasi. Mossadegh lalu mengambil langkah-langkah darurat yang dipandang lawannya sebagai makin otoriter. Ketika ia mendorong referendum untuk membubarkan parlemen dan memperbesar kekuasaan eksekutif, lawan-lawannya melihat ini sebagai dalih untuk menyerangnya secara politik. Dalam situasi seperti itu, operasi rahasia asing menemukan tanah yang subur. Kudeta tidak masuk ke negara yang stabil. Kudeta masuk ke negara yang sedang rapuh, terpecah, dan lelah. Lalu tibalah Agustus 1953. Rencana kudeta mulai dijalankan. Syah akhirnya menandatangani firman, dekret kerajaan yang memberhentikan Mossadegh dan menunjuk Jenderal Fazlollah Zahedi sebagai Perdana Menteri baru. Ini penting, karena operasi ini tidak hanya ingin tampil sebagai perebutan kekuasaan brutal, tetapi juga dibungkus dengan legitimasi formal monarki. Upaya pertama pada 15–16 Agustus 1953 sempat gagal. Mossadegh telah mendapat peringatan, dan ia berhasil menggagalkan penangkapannya. Kolonel Nematollah Nasiri yang datang membawa firman Syah justru ditangkap. Syah panik dan melarikan diri ke Baghdad, lalu ke Italia. Pada titik ini, banyak orang mungkin mengira kudeta sudah tamat. Bahkan di pihak Amerika sendiri sempat muncul keraguan, apakah operasi ini harus dihentikan. Tapi disinilah Operation Ajax berubah menjadi sangat menentukan. Kermit Roosevelt dan jaringan yang tersisa tidak berhenti. Mereka terus mengobarkan keresahan, memanfaatkan jaringan ulama pro-Syah, elit lama, tokoh jalanan, dan unsur militer yang masih loyal pada monarki. Pada 19 Agustus 1953, jalan-jalan Teheran meledak. Demonstrasi besar terjadi. Bentrokan jalanan pecah. Massa pro-Syah, preman jalanan, kelompok politik kanan, dan unsur militer mulai bergerak. Tentara keluar dari barak. Gedung-gedung pemerintah diserbu. Rumah Mossadegh ditembaki. Situasi berubah sangat cepat. Mossadegh melarikan diri, lalu akhirnya menyerahkan diri untuk mencegah pertumpahan darah lebih besar. Kudeta pun berhasil. Zahedi mengambil alih pemerintahan. Syah kembali ke Iran sebagai penguasa yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Setelah kudeta, konsekuensinya sangat besar. Secara politik, kekuasaan Syah melonjak. Monarki konstitusional yang semula masih diperdebatkan, berubah makin dekat ke rezim otoriter pro-Barat. Para pendukung Mossadegh ditangkap, banyak yang dipenjara, sebagian dieksekusi. Hossein Fatemi, salah satu tokoh dekat Mossadegh, dieksekusi. Partai Today dihancurkan. Front Nasional ditekan. Dalam tahun-tahun berikutnya, dibentuklah Safak, polisi rahasia yang terkenal brutal. Syah kemudian memerintah selama lebih dari 2 dekade dengan dukungan kuat dari Amerika Serikat. Di bidang ekonomi, embargo berakhir, industri minyak dibuka kembali melalui konsorsium baru yang melibatkan perusahaan-perusahaan Barat, termasuk Amerika. Iran memang kemudian memperoleh pendapatan minyak yang jauh lebih besar dibanding masa krisis. Tetapi, harga politiknya sangat mahal. Demokrasi Iran dipatahkan. Disinilah ironi sejarah mulai terlihat. Dalam jangka pendek, Operation Ajax dianggap sukses.
Inggris mendapatkan kembali akses terhadap minyak Iran melalui format baru. Amerika mendapatkan sekutu anti-komunis yang kuat di kawasan strategis. Shah merasa tahtanya diselamatkan. Tetapi dalam jangka panjang, kudeta ini menanam kebencian yang sangat dalam. Banyak warga Iran melihat tahun 1953 sebagai bukti bahwa Barat tidak sungguh-sungguh membela demokrasi. Barat akan mendukung penggulingan pemerintahan terpilih jika kepentingan ekonomi dan strategisnya terganggu. Ingatan kolektif ini tidak hilang. Ia terus hidup, membesar, dan menjadi salah satu bahan bakar utama yang akhirnya ikut meledak dalam Revolusi Iran 1979, ketika Shah digulingkan dan Republik Islam lahir dengan identitas yang sangat anti-Barat. Yang membuat kisah ini makin penting adalah kenyataan bahwa selama bertahun-tahun, peran Amerika dan Inggris sering dibantah, dikecilkan, atau diselimuki kabut. Tetapi dokumen-dokumen yang dirilis pada 2013, 2017, dan sesudahnya makin menegaskan bahwa keterlibatan AS memang nyata. Pemerintah AS sendiri pada akhirnya mengakui peran tersebut. Bahkan banyak analis menyebut ini sebagai salah satu contoh paling jelas dari bagaimana operasi intelijen dapat mengubah jalannya sejarah suatu negara. Bukan hanya mengganti pemerintah, tetapi mengubah struktur kekuasaan, identitas politik, dan arah geopolitik selama puluhan tahun. Jadi, jika kita merangkum Operation Ajax dalam satu kalimat, maka ini adalah kisah tentang minyak, ketakutan perang dingin, manipulasi politik, dan pengkhianatan terhadap demokrasi. Mossadegh bukan tokoh tanpa kelemahan. Pemerintahannya menghadapi krisis berat, oposisi internal, dan keputusan-keputusan kontroversial. Tetapi penggulingannya pada 1953 tetap menjadi contoh klasik bagaimana kekuatan asing bisa masuk ke celah krisis domestik, lalu mengarahkan hasilnya sesuai kepentingan mereka sendiri. Dan sampai hari ini, bayang-bayang peristiwa itu masih belum benar-benar hilang dari Timur Tengah. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten sejarah politik dunia lainnya.